Indonesia. Jambro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Hidayat. Saya bekerja di Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur di bidang pencegahan. Saya bergabung dengan Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2004 sampai hingga sekarang. Pengalaman saya bekerja dari tahun 2004 sampai dengan 2013, saya sebagai anggota atau pasukan lapangan, di mana saya di sana bekerja pernah sebagai penyerang atau memegang nozzle atau disebut dengan nozzle man, sebagai penyalur yang mengatur seluruh selang yang ada dari unit kebakaran hingga ke fireman atau nozzle man di depannya. Dan saya juga pernah bekerja di bagian belakang, yaitu di sumber air, di mana sumber air ini sangat diperlukan untuk menentukan kelanjutan dari pemadaman kebakaran. Selanjutnya di tahun 2013 sampai 2016 saya diamanahkan oleh pimpinan untuk menjadi seorang kepala regu, di mana kepala regu ini memegang unit 4.000 liter atau medium freezer di tahun 2013 sampai 2016. Nah, di tahun 2016 sampai 2017 masih diamanahkan menjadi kepala regu unit high pressure, atau diamanahkan untuk mengendalikan unit pressure, di mana kapasitas dari unit pressure ini adalah 10.000 liter dengan spesifikasi pompa kebakaran kurang lebih 1000 USDPM. Di tahun 2017 sampai dengan 2020 masih menjadi kepala regu, hanya berbeda lagi saya memegang unit rescue di lintas sektor kecamatan. Di sini dengan pengalaman jadi anggota atau kepala regu rescue sangat banyak. Yang pertama dalam segi penyelamatan, pertama sarang tawon ini banyak sekali lagi itu booming di wilayah DKI Jakarta. Terus penyelamatan, evakuasi ular, evakuasi orang stres, pernah evakuasi itu cukup lumayan bekerja keras, karena posisi orang gila tersebut atau orang stres tersebut ada di atas genteng perusahaan. Ada pernah evakuasi dayung patah atau bisa disebut juga korban tenggelam. Alhamdulillah saya menemukan lagi itu ditemukan di pintu air ujung menteng. Alhamdulillah posisi korban kita memasukkan evakuasi ke kantung jenazah kita, langsung kirimkan ke kediaman beliau atau si korban tadi. Nah, pada tahun 2000 sampai 3 September 2021 saya pindah ke bidang pencegahan sebagai administrasi. Nah, pada saat di 3 September 2021 ada invasi, di mana invasi ini adalah untuk jabatan fungsional. Saya ikut, alhamdulillah masuk di dalam invasi tersebut hingga sampai sekarang. Nah, untuk seorang analis kebakaran ahli pertama, itu beberapa tugas yang harus dilaksanakan, diantaranya adalah pemeriksaan gedung dan sosialisasi terhadap masyarakat atau yang sekarang disebut adalah REPKA, relawan pemadam kebakaran. Ini harus dibentuk di dalam lingkungan warga masyarakat. Kita bahas tentang pemeriksaan gedung itu sendiri. Untuk pemeriksaan gedung itu seorang analis kebakaran apa sih yang harus dipersiapkan? Satu, sebelum melakukan pemeriksaan gedung adalah mempersiapkan dulu dokumen-dokumen yang akan dibawa untuk sebagai pegangan kita di dalam pemeriksaan. Apa aja yang harus kita pegang dokumen itu? Pertama adalah form pemeriksaan, baik form pemeriksaan pompa, form pemeriksaan alarm dan sebagainya. Terus berita acara. Setelah itu baru
dokumen perusahaan itu sendiri. Misalkan dokumen A yang akan kita akan audit, ya dokumen A yang harus kita bawa, jangan dokumen B, nanti nggak nyambung itu untuk kita dalam pemeriksaan. Karena dokumen-dokumen kita itu sudah ada di riling kabinet kita secara hardcover, dan soft copy-nya juga ada di Google Drive atau di aplikasi-aplikasi lainnya. Seperti itu. Setelah pemberkasan, baru kita mempersiapkan alat-alat uji kita. Alat uji kita ini berupa satu, yaitu Housemoster. Housemoster ini bisa melihat tekanan ataupun flow airnya yang keluar. Yang kedua yaitu radio komunikasi yang harus kita utamakan sih, karena radio komunikasi ini sangat berguna sekali untuk berhubungan dengan rekan kerja kita nanti apabila dalam pengetesan atau pengujian yang akan dilakukan di perusahaan itu sendiri. Contohnya kalau kita membawa radio komunikasi, yang satu di rumah pompa, yang satunya lagi di hidran pilar atau IHB. Disitulah komunikasi yang sangat diperlukan, alat komunikasi sangat diperlukan untuk seorang inspektur. Terus ada pitot, alat untuk mengukur tekanan air, ada distenmeter untuk mengukur jarak, terus ada light atau flux meter untuk melakukan pengukuran pencahayaan, dan ada anemometer untuk mengukur angin, yang dimana untuk mengukur angin itu kita perlukan nantinya di pintu darurat atau tangga darurat, mana tangga darurat itu harus lebih positif tekanan atmosfernya, 1 atmosfer lebih positif dari tekanan yang ada di luar, sehingga tekanan asap yang ada di dalam itu tertekan keluar, dan asap yang ada di luar itu tidak akan bisa masuk apabila tekanan yang ada di tangga darurat itu lebih 1 atmosfer lebih tinggi di luar, seperti itu. Dan banyak lagi. Untuk ada tachometer itu untuk putaran motor. Tacho ini sangat perlu sekali nih, berapa RPM yang dikeluarkan oleh motor itu sendiri. Nah, setelah mempersiapkan alat-alat proteksi kebakaran, tentunya kita sudah akan masuk ke perusahaan. Sebelum melangkah perusahaan, tentunya kita akan berkoordinasi dengan bagian safety, terus bagian HSE, general manajernya yang kita ketemui, tiga-tiganya itu hadir. Nah, di situ kita koordinasi, memperkenalkan diri kita, terus maksud dan tujuan kita datang kemari itu untuk pemeriksaan atau audit, yang dimana sebagai salah satu syarat audit ini, sebagai salah satu syarat untuk keluarnya sertifikat layak fungsi atau SLF, biasanya seperti itu yang ada di perusahaan. Karena di perusahaan atau data bangunan itu sendiri harus sudah mempunyai kelegalan untuk surat sertifikat layak fungsi. Setelah melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan, kita langsung mengaplikasikannya di lapangan. Pertama yaitu kita ke rumah pompa, karena di pompa ini adalah salah satu media pemadaman yang harus dipunya oleh suatu bangunan. Apabila sudah memenuhi persyaratan, harus sudah mempunyai pompa kebakaran. Nah, di rumah pompa sendiri, apa sih yang harus kita periksa atau kita audit? Yang pertama yaitu sistem penghisapan. Sistem penghisapan pompanya seperti apa? Apakah positif suction atau negatif suction? Karena di DKI sendiri untuk yang negatif suction itu sudah tidak diberlakukan lagi, harus dengan positif suction. Di mana positif suction ini level air berada di atas pompa atau impeller pompa itu sendiri, itu yang namanya positif air. Jadi dengan adanya gaya gravitasi, air itu sudah masuk ke impeller pompa.
Beda dengan negative suction, level air di bawah impeller pompa itu harus benar-benar kevakuman di dalam atau mengangkat air ke dalam impeller pompa harus benar-benar vakum, tidak ada kebocoran. Nah, setelah kita melihat penghisapan, tentunya kita melihat spesifikasi pompa. Spesifikasi pompa ini harus memakai pompa yang kapasitas berapa. Kapasitas pompa tentunya juga harus disesuaikan dengan luasan, ya, terus tinggi, terus fungsi dari bangunan itu sendiri. Nah, kalau kita sudah melihat luasan, tinggi, fungsi, baru kita tahu nih pompa dengan spesifikasi apa yang harus sudah dipersyaratkan di sana. Setelah mengetahui spesifikasi pompa, kita dapat mengukur volume air nih, volume air yang akan dibangun oleh perusahaan bangunan gedung itu sendiri untuk media pemadamannya, apakah termasuk sedang, ringan, atau berat, seperti itu. Yang kita lihat yaitu sistem output keluaran dari pompa itu sendiri. Pertama dari sistem pemipaannya. Pemipaannya itu sudah berstandar belum nih dengan kapasitas pompa, atau sesuai gak dengan kapasitas pompa, karena dari pipingnya atau pemipaan itu sudah diatur dalam pergub yang ada di DKI Jakarta. Seperti itu. Baik dari misalkan ya discharge itu antara pompa dengan header, itu discharge itu harus ada namanya flexible joint atau concentric itu adalah pipa yang menghubungkan mulut pompa, output pompa dengan nantinya ke discharge. Di situ ada concentric, ada flexible joint, ada check valve dulu baru get valve baru ke header atau pompa utama. Baru dari header baru dihubungkan ke pipa penyalur. Ini mau disalurkan ke sprinkler, misalkan harus ada sprinkler ya sprinkler, terus pipa hidran seperti itu. Kita lihat dengan diameter yang ada di pompa itu sendiri. Itu untuk pemipaannya. Setelah itu kita lihat dengan panel pompa, apakah sudah berdiri sendiri, misalkan joki ya panelnya sendiri, elektriknya sendiri, dieselnya sendiri. Pokoknya satu pompa ya itu mempunyai panel sendiri-sendiri. Kenapa harus seperti itu? Karena dengan adanya panel sendiri-sendiri, kalau ada trouble itu hanya yang trouble itu pompa itu aja, tidak ke seluruh pompa, sehingga pompa yang berikutnya bisa difungsikan. Berikutnya adalah sirkulasi udara yang ada di rumah pompa. Sirkulasi udara di rumah pompa bagus atau tidak? Jangan sampai pompa diesel itu knalpotnya itu masih dibuang di area sekitar rumah pompa. Harus mengarah ke luar gedung, harus di luar gedung. Terus penerangan pompanya, penerangan pompa kebakarannya harus diperhatikan, jangan sampai di rumah pompa itu sangat gelap. Nah, setelah itu baru ke tahap pengujian pompa kebakaran. Pengujian pompa kebakaran itu tentunya kita untuk mengukur itu adalah performa pompa yang dipakai itu, misalkan 500 GPM sekitar 1893 liter per menit. Harus dibuka berapa? Misalkan harus dibuka 3 titik hidran pilar 1, hidran pilar 2, dan IHB 1. Itu kalau pompanya masih bagus, itu pasti mencukupi dengan tekanan sekian, yang air yang dikeluarkan sekian, itu masih mencukupi. Karena di dalam perhitungan sendiri hidran pilar itu sekitar ya kalau dibuka itu sekitar 624 dengan orifice 624 liter per menit dengan orifice yang 3/4 ya, atau 0,75 berarti 624 ditambah 624 atau ditambah lagi dengan IHB 250
belum melebihi dari 1893. Kalau performa pompanya bagus, pasti keluarannya bagus. Tuh, misalkan contohnya seperti itu menggunakan pompa 500 USDPM. Setelah melakukan pengukuran, tentunya kita harus ada bukti. Bukti itu berupa ya form checklist atau form pompa, dimana apa yang kita akan periksa atau diuji harus tertuang dengan catatan. Itu harus dipersiapkan. Ada form pompa yang seperti gambar di samping ini. Nah, setelah pemeriksaan pompa kebakaran, kita memeriksa alarm kebakaran. Yang pertama harus kita lakukan adalah penempatan posisi alarm itu. Apakah main control file alarm atau MCFA itu berada di lantai dasar, jangan sampai di lantai yang paling atas. Di peraturan Provinsi DKI Jakarta itu harus berada di lantai dasar, seperti itu. Nah, untuk pengujiannya atau melihat MCFA itu normal atau tidak, kita harus ke rumah MCFA itu sendiri. Kita lihat di situ, kalau posisi normal berarti lampu hijau itu menyala, tidak ada lampu-lampu selain lampu on atau lampu normal nyala. Kalau ada lampu yang merah nyala di salah satu titik zona atau titik lokasi, itu pasti ada trouble. Tanyakan trouble-nya kenapa seperti itu. Kalau masih bisa kita uji, tanyakan apakah masih bisa diuji. Kalau mau diuji, tolong di paging dulu untuk bangunan gedung itu sendiri, supaya tidak nantinya pada saat pemeriksaan tidak akan terganggu atau panik. Monitor Mas Novi, lantai 5. Yang dites apa Mas Novi? Detektor, smoke detektor. Seperti itu. Nah, untuk mengukur atau menguji, yaitu kita bisa random ke beberapa detektor yang dipasang. Misalkan ada 5 lantai, misalnya satu lantai harus kita uji, terserah kita yang menentukan titik mana yang harus kita uji. Jangan sampai ibaratnya orang perusahaan itu sendiri yang mengatur, karena kita sebagai inspektur kita bebas untuk memilih detektor mana yang harus kita lakukan pengujian. Misalkan kita melakukan pengujian pertama di tombol manual alarm, kedua detektor asap, ketiga detektor panas, berikutnya seperti itu. Apabila teraktivasi oleh MCFA berarti bagus, tapi kalau tidak ada aktivasinya ke MCFA berarti tidak terkoneksi. Begitu juga kedengarannya, suaranya kedengaran enggak, jangan sampai di situ alarm berbunyi tidak sampai terdengar. Di situ juga harus dilengkapi dengan lampu lighternya atau emergensinya nyala atau tidak, itu harus dilihat. Tentunya jangan lupa membawa form checklist supaya tidak kita datang ke sana dalam menguji tidak sia-sia. Nanti buktinya kita bisa lakukan atau kita keluarkan. Seperti itu untuk fire alarm. Selanjutnya kita menguji sarana penyelamatan jiwa. Yang tadi saya bilang, sarana penyelamatan jiwa harus benar-benar tahan api, tahan benturan. Contohnya tidak ada bukaan di sarana penyelamatan jiwa, terus adanya batang panik door, adanya pressure fan, itu harus kita lihat di situ berfungsi atau tidak di dalam sarana penyelamatan jiwa. Terus exit sign-nya kita lihat apakah exit sign-nya memenuhi standar atau emang sudah cukup atau memang kurang. Nah, tentunya kita bisa lihat dengan regulasi-regulasi yang ada di pemerintah daerah setempat. Nah, untuk APAR kita lihat APAR itu sendiri mudah dilihat, mudah dijangkau ya, atau mudah digunakan, tidak ada yang menghalangi. Terus kita lihat juga jenisnya apa sudah sesuai dengan
fungsi bangunan gedung itu sendiri. Jangan sampai di ruangan yang listrik dipakai dengan powder. Itu untuk pemadamannya sih bisa, cuman untuk tingkat kerugiannya nanti pasca dari kebakaran itu akan melebar. Tadinya komputer ini tidak rusak menjadi rusak yang satunya, karena sifatnya powder itu kan menyebar, menimbulkan residu. Ya, yang tepatnya itu ya menggunakan yang clean agent, bebas mau pakai CO2 atau jenis lainnya seperti itu. Apa tentunya ketinggiannya juga kita lihat apakah sudah memenuhi standar ketinggiannya, dan mungkin itu dari apa. Nah, kita jangan lupa ya, tabung pemadam itu harus kita lihat ya kondisinya itu layak fungsi atau tidak. Artinya tidak adanya yang korosif atau berkarat. Tentunya kita lihat juga pressure gauge-nya yang ada di tabung pemadam itu pastikan berfungsi atau tidak. Itulah sebagian dari yang kita sehari-hari lakukan untuk pemeriksaan atau audit gedung. Selain bertugas untuk pemeriksaan bangunan gedung, kita lanjut ke pemberdayaan masyarakat yang ada di lingkungan pemukiman. Sekarang hari sudah larut malam, tetap semangat. Salam Damkar Indonesia. Salah satu tugas dari analis kebakaran pertama yaitu memperdayakan masyarakat di lingkungan pemukiman, di mana masyarakat ini memang sudah wajib harus melindungi lingkungannya dari bahaya kebakaran. Itu tertuang dari Perda 8 2008 pasal 55 ayat 1, mana masyarakat harus berperan aktif dalam menangani kebakaran secara dini. Gimana untuk langkah-langkahnya? Yaitu pertama, kita berkoordinasi dengan wilayah pemerintah setempat. Seperti di kelurahan kita bertemu dengan kasih pemerintahannya, dan kita bertemu dengan lurah yang ada di wilayah itu sendiri, di mana kita bermohon untuk mengadakan sosialisasi atau pembinaan tentang relawan kebakaran. Setelah itu baru kita akan mensosialisasikan, mendemonstrasikan bahaya kebakaran atau menangani kebakaran sedini mungkin dengan media kompor gas dan alat pemadam api ringan. Nah, setelah kita sudah mensosialisasikan tentang pembinaan redcar, baru kita mendatanya gimana, yang mana RW-RW yang sudah menjalankan relawan, yang sudah ada relawan kebakarannya, kita data, dan nanti kedepannya bisa berjalan dengan baik untuk relawan kebakaran itu sendiri. Nah, itulah bentuk sosialisasi kita atau tugas kita, mensosialisasikan terhadap lingkungan warga setempat, di mana harus sudah membentuk dan membina relawan kebakaran itu sendiri. Nah, itulah tugas dari seorang analis kebakaran ahli pertama. Dengan adanya pemeriksaan atau audit gedung, adanya sosialisasi di masyarakat tentang pembinaan dan pembentukan relawan kebakaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Damkar, Damkar Jaya.